Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widarto Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang induksi magnet. Jadi yang pertama khususnya itu pada kawat lurus ya, kawat lurus berarus. Jadi induksi magnet itu atau sering disebut juga induksi elektromagnetik, yang mana konsepnya ini ditimbulkan dari sebuah kawat yang memiliki arus listrik. Jadi sini bisa ada kawat yang memiliki arus listrik akan menghasilkan medan magnet di sekitar kawat. Jadi akan menghasilkan medan magnet di sekitar kawat. Di sini ada medan magnetnya, di sini juga ada medan magnetnya. Terus bagaimana yang mana titik ini menunjukkan arah medan magnet keluar bidang. Jadi keluar bidang atau menuju pembaca. Sementara tanda X di sini menunjukkan arah medan magnet tersebut adalah masuk bidang atau menjauhi pembaca. Nah, bagaimana cara kita menentukan supaya tahu yang mana titik, yang mana X? Nah, jadi untuk menentukan mana X mana titik, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan dengan aturan sebagai berikut. Jadi menggunakan kaidah tangan kanan dan aturan sebagai berikut nih ya. Jadi dikatakan apabila 4 jari di sini hanya sebagai petunjuk arah medan dan ibu jari hanya sebagai petunjuk arah arus. Ingat, harus menggunakan tangan kanan, tidak boleh menggunakan tangan kiri. Bagaimana cara pengaplikasiannya? Yang mana tangan kanan kita menggenggam kawat, jadi misalnya kawat digenggam oleh tangan kanan seperti pada gambar berikut. Nah, kita cek di sini dikatakan ibu jari sebagai arah arus, maka ibu jari misalnya arah arusnya ini ke atas, pada kawat ini arah arusnya ke atas. Dengan demikian maka ibu jari juga arahnya ke atas. Jadi sementara arah putaran keempat jari ini menunjukkan nilai medan magnet. Jadi 4 jari ini sini menunjukkan arah medan magnet. Di arah medan magnet berarti kita cek di sini arah putarannya, maka di bagian sini dia masuk bidang, bagian sini dia keluar bidang atau menuju pembaca. Nah, jadi ketika dia keluar bidang maka lambangnya adalah titik. Ketika dia masuk bidang lambangnya adalah X. Nah nih, kita lihat tanah putaran tanah panah ini berarti dia masuk bidang menuju ke kertas. Kemudian dari sini seolah-olah dia keluar ke kertas, atau kalau kalian dari melihat video ini seolah tanah panah ini menuju ke dalam video, maka tanah panahnya ini dia, maka tandanya adalah X masuk bidang. Sementara perputaran berikutnya yang di sini, seolah dia keluar bidang, maka tanah panahnya ini seolah dia menuju kita yang baca. Jadi kalau menuju pembaca atau menuju pembaca atau keluar bidang, maka lambangnya titik. Nah, jadi ini harus wajib kalian pahami bagaimana cara menentukan arah medan magnet pada kawat lurus. Nah, jadi untuk lebih jelasnya mari kita cek arah medan magnet pada setiap posisi kawat. Nah, untuk lebih jelasnya memahami bagaimana cara menggunakan kaidah tangan kanan pada kawat lurus berarus. Jadi di sini di video ini kita sudah punya 4 kawat lurus. Ini ke sini arah harusnya, lihat tanah panahnya ke sini berarti arah harusnya ke kanan, yang ini dia ke kiri, yang ini arah harusnya ke bawah, yang ini arah harusnya ke atas. Ingat, dengan menggunakan kaidah tangan kanan berarti di sini arah arusnya adalah ke kanan, berarti ibu jari kita arahkan ke kanan, maka akan terbentuk putarannya seperti ini. Nah, jadi putaran arah gininya, perputaran arah medan magnetnya 4 jarinya adalah, jadi di bagian sini dia masuk bidang, maka dilambangkan dengan X, sementara di bagian sini dia keluar bidang, maka sini lambangnya titik. Nah, berikutnya untuk lebih jelas coba kalian cek, jadi ketika dibalik arah harusnya dibawa ke kiri sekarang. Nah, berarti ketika dibawa ke kiri, arahkan ibu jari kita menuju ke kiri. Nah, jadi arahkan ibu jari kita, sementara perputaran arah arusnya akan menjadi kayak gini. Nah, berarti dari sini dia keluar bidang, sini dia masuk bidang, bisa ya. Jadi bagian sini dia keluar bidang, kemudian sini masuk bidang, sini dia keluar lagi dan seterusnya. Kalau sementara sini kebalik, berarti dia dari sini dia masuk bidang, kemudian dari bawah dari bawah kawat ini dia naik keluar bidang, atas kawat lagi dia masuk bidang dan seterusnya. Nah, terus kalau yang arahnya ke bawah, jadi kalau dia arah arusnya ke bawah yang di sini, berarti dengan menggunakan kaidah tangan kanan juga, maka perputarannya kayak gini. Di sini dia bakal masuk bidang. Nah, jadi dia masuk bidangnya di sini. Tuh ya, jadi masuk bidangnya di sini, masuk bidangnya dia di sini, kemudian di bagian sini dia akan keluar bidang. Jadi dari sini dia bergerak dari atas kawat, kemudian masuk bagian sini, dari bawah kawat dia akan keluar di sini lagi. Nah, gitu juga yang ini. Dengan menggunakan ini arah harusnya ke atas, berarti ibu jari kita bahkan ke atas. Jadi ingat, dengan posisi tangan sama kayak tadi, maka 4 jari arahnya menunjukkan arah medannya, maka putarannya jadinya ke sini. Jadi dari sini, di sini atas kawatnya, maka ini adalah masuk bidangnya. Di sini dia masuk bidang, maka lambangnya X, di sini adalah dia keluar bidang. Nah, jadi misalnya kalau kalian itu masih agak susah
masih agak susah memahami bagaimana kaidah tangan kanannya, boleh kalian hafalkan. Jadi boleh kalian hafalkan kalau dia arah harus ke kanan, berarti di atas ini adalah titik, di bawahnya adalah X dan seterusnya. Tapi sangat disarankan supaya lebih gampang itu silakan kalian pahami bagaimana cara menggunakan kaidah tangan kanan. Kalau seandainya menghafal ditakutkan tuh ada lupa. Jadi ingat aja arah arus itu sebagai petunjuk ibu jari, sementara arah medannya itu sebagai petunjuk ditunjukkan oleh arah 4 jari. Ingat arah 4 jari dengan posisi tangan kita seperti menggenggam sesuatu, seperti yang dijelaskan tadi pada menit sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana menghitung medan magnet? Jadi kalau menghitung medan magnet pada kuat lurus, jadi di sini kita udah menentukan arahnya. Sekarang tugas kita menghitung medannya. Kalau menghitung medannya, nah sekarang kita cek di berikutnya ini. Ya, sekarang kita akan belajar mulai menghitung bagaimana besar medan. Nah, di sini dikatakan dia arah arusnya ke kanan. Dengan demikian karena arus ke kanan, maka titik di sini titik yang berjarak di atas kawat, maka dia arahnya adalah titik. Kenapa titik? Artinya dia keluar bidang dengan menggunakan kaidah tangan kanan yang tadi. Terus, berapakah medan magnet di titik berikut? Jadi titik ini berapa? Yang mana kalau seandainya kawat ini dia panjang tak hingga, jadi panjang tak hingga. Dari mana kita tahu panjang tak hingga? Dijelaskan di soal. Atau kalau tidak dikatakan kawat panjangnya tak hingga, tidak di soal dijelaskan sebuah kawat lurus gitu aja. Jadi tidak dijelaskan dengan panjang tertentu. Jadi kalau tidak ada dijelaskan panjang tertentu, itu menunjukkan kawat dengan panjang yang tak terhingga. Jadi yang sangat panjang sekali. Jadi kalau diminta berapa medannya, maka rumus medan yang digunakan B sini merupakan medan. B merupakan medan magnet, rumusnya μ0 per 2 VA dikali I per A. Jadi dengan B itu merupakan medan magnet atau induksi elektromagnetik yang satuannya adalah Tesla. Jadi sini satuannya adalah Tesla, udah ada sini ya, medan magnet yang satuannya adalah Tesla. Sementara I di sini merupakan kuat arus yang satuannya adalah ampere. Dan A ini merupakan jarak dari kawat ke titik yang diuji dengan satuan arus meter. Dan μ0 ini merupakan sebuah tetapan yang nilainya adalah 4V kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, sini kalau seandainya panjang kawatnya tersebut tidak berhingga. Nah, kalau seandainya panjang kawatnya tersebut terbatas, jadi kalau panjang kawatnya terbatas, jadi panjang kawat berhingga atau terbatas, maka rumus medan di titik tertentu, titik ini adalah menggunakan rumus B sama dengan μ0 I per 4VA. Jadi beda di sini, kalau di sini menggunakan 2V, di sini menggunakan 4V. Lagi situ bedanya kita menggunakan ada cos theta 1 yang di sini ditambah dengan cos theta 2. Yang mana biasanya sudut theta 1 dan theta 2 itu sudah diketahui di soal. Nah, sekarang kalau untuk lebih jelasnya bagaimana pengaplikasian contoh soal pada induksi elektromagnet ini dapat kalian cek di video berikutnya, yaitu di video contoh soal induksi magnet pada kawat lurus. Oke, silahkan ditonton nanti. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.